Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Welcome to this channel. Kali ini saya Miss Dewi akan menjelaskan topik tentang present perfect tense. This is about present perfect tense. Ini adalah topik bahasa Inggris kelas 11 lintas minat ya. Materi bahasa Inggris lintas minat kelas 11 chapter 2. Present perfect tense. Present perfect tense adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan peristiwa yang mulai terjadinya itu di masa lampau dan sampai saat ini masih berlangsung atau telah selesai pada suatu titik waktu tertentu tapi efeknya atau dampaknya masih terasa sampai saat ini. Jadi present perfect tense ini adalah kalimat yang menyatakan peristiwa. Jadi peristiwa ini mulainya di masa lampau dan sampai saat ini masih berlangsung. Jadi di masa lampau sampai saat ini masih berlangsung. Atau peristiwa ini terjadi di masa lampau dan sudah berhenti di masa lampau, tapi efeknya atau dampaknya terasa sampai sekarang. Misalnya, contoh kalimat, I have already eaten gado-gado, so I am full now. Aku sudah makan gado-gado, ya kan? Aku sudah makan gado-gado, jadi aku kenyang sekarang. Nah, kan kejadiannya makan gado-gado sudah berlangsung, sudah berlalu, sudah berhenti di masa lalu. Tapi kenyangnya kan masih terasa sampai sekarang. Maka kita memakai kalimat present perfect tense untuk peristiwa seperti ini. Oke, jadi penggunaan dari present perfect itu untuk apa saja? Nah, yang pertama digunakan untuk something happen in the past at unspecified time. Jadi, ini untuk menyatakan sesuatu yang terjadi di masa lampau pada waktu yang tidak spesifik. Jadi the time is not important. Waktunya itu tidak penting. Something happen is the most important. Jadi kegiatannya itu yang penting. Waktunya nggak penting. Kayak tadi makan gado-gado. Kan tidak disebutkan, tidak penting kapan makannya, sejam yang lalu atau paginya atau 2 jam yang lalu, kan tidak disebutkan karena itu tidak penting. Yang penting adalah aku makan gado-gado dan sekarang aku masih kenyang. Nah itu, jadi waktu makan gado-gadonya itu, waktunya itu nggak penting. Nah ini contohnya ya, I have traveled to Singapore. Aku sudah pernah pergi ke Singapura. Ya kan? Waktunya kapan? Entah bulan lalu, tahun lalu, itu tidak penting. Yang penting aku sudah pernah pergi ke Singapura. Gitu. Efeknya terasa sampai sekarang. Efeknya saya mengingat, oh Singapura itu bentuknya seperti ini, ada airportnya seperti ini, ada patung singanya seperti ini, begitu ya. Lalu the use of present perfect yang kedua adalah something which is usually done in the past. It is about repetition or activity in the past. Repetition of activity in the past. Jadi menyatakan kegiatan yang biasanya dilakukan di masa lampau, semacam pengulangan. Jadi kegiatan yang berulang kali dilakukan di masa lampau, tapi masa sekarang sudah tidak dilakukan. Nah, itu kita menggunakan present perfect. Contohnya, I have traveled to Singapore 3 times. Nah, ini ada keterangannya ya. Saya sudah pergi ke Singapura 3 kali. Kapan itu? Yes, tidak tahu, pokoknya 3 kali. Entah bulan lalu, satunya tahun lalu, satunya 2 tahun yang lalu, tidak tahu. Yang penting 3 kali saya pernah ke Singapura. Gitu ya misalnya. Jadi ini ya, repetition of activity ini, repetitionnya, pengulangan kegiatan di masa lampau itu.
Lalu the use of present perfect, penggunaan dari present perfect yang berikutnya adalah started in the past. Jadi mulainya di masa lampau, continues until now, berlanjut sampai sekarang, jadi sekarang masih ada, and may or may not continues into the future. Dan mungkin itu bisa berlanjut di masa yang akan datang. Mungkin bisa berlanjut atau tidak berlanjut di masa yang akan datang. Jadi mulai di masa lampau, mulainya kegiatan ini di masa lampau, berlanjut sampai sekarang. Dan mungkin atau mungkin juga tidak, itu akan berlanjut di masa yang akan datang. Nah, untuk fungsi yang ini ciri-cirinya ditandai dengan kata-kata for and since. Jadi ditandai dengan kata-kata for, since. Nah, kalau for itu diikuti durasi waktu, kalau since diikuti waktu tertentu. Oke, kita ke contohnya. Contohnya, she has known him for many years. Dia sudah mengetahui tentangnya selama bertahun-tahun. Dia sudah mengenalnya, katakanlah seperti itu ya, known bisa diartikan mengenalnya juga ya, mengetahui tentangnya. Dia sudah mengenalnya selama bertahun-tahun. Itu for many years. Jadi kan diikuti durasi waktu kan? Durasi waktunya kapan? Many years, bertahun-tahun gitu ya. Nah, contoh yang kedua ini adalah penggunaan since ya. I have liked Doraemon since I was child. Aku sudah suka sama Doraemon sejak aku kecil. Nah, ini since ini diikuti waktu tertentu. Jadi since ini diikuti suatu titik tertentu. Nah, titiknya ini I was child gitu ya, ketika aku masih kecil. Oke. Jadi, berdasarkan fungsi dan contoh yang sebelumnya sudah dijelaskan, formula untuk present perfect adalah subject, have or has plus verb 3. Jadi, present perfect itu intinya ada di sini. Have atau has plus verb 3. Ya. Has atau have plus verb 3. Contohnya, she has seen that movie. Dia sudah melihat film itu. She has seen that movie. Dia sudah melihat film itu. Kapan? Ya enggak tahu, pokoknya dia sudah melihat. Wis entah kemarin atau minggu lalu, pokoknya dia sudah melihat. Oh gitu, oke. Nah, untuk kalimat negatifnya, rumusnya tetap ya, have atau has itu dengan verb 3 ya, tapi ini ditambahin not karena bentuknya negatif. Jadi subject plus have atau has plus not plus verb 3. Contohnya, she has not seen that movie. Dia belum melihat film itu. She has not seen, dia belum melihat film itu. Lalu untuk interrogatifnya, has atau have-nya berada di depan. Baru setelah itu subject, setelah itu verb 3. Contohnya, has she seen that movie? Sudahkah dia melihat film itu? Jadi gitu ya, diartikannya menjadi seperti itu. Sudahkah dia melihat film itu? Gitu. Oke, ini kan ada have atau has. Kita kan harus memakai salah satu, have atau has. Nah, kapan kita pakai have, kapan kita pakai has? Di sini ada tabelnya. Jadi, kita akan memakai have ya, kita akan memakai have jika subjeknya adalah ini, Ayu Dewi. Biasanya kita untuk menghafalnya memudahkan Ayu Dewi gitu ya. Ayu Dewi itu memakai yang mengikuti adalah have. Kalau has ini diikuti oleh subjek she, he, it. She, he, it. Ini kan satu orang. Orang ketiga tunggal itu pakainya has. Ya. Oke. Untuk selanjutnya adverb yang digunakan dalam present perfect tense, yaitu kata keterangan. Kata keterangan yang biasanya digunakan dalam
present perfect tense. Itu apa saja? Biasanya kita pakai already, yet, just, ever, recently, lately, these days. Ini ya, ini hampir sama. Recently, lately, these days. Berikutnya after atau before, up till now. Nah, ini bukan no mengetahui ya, tapi no sekarang, up till now. Sampai sekarang maksudnya seperti itu. Jadi ini salah ya. Ini tidak ada. Up till now. For, nah ini for itu diikuti keterangan waktu yang menunjukkan masa lalu hingga sekarang ya, jangka waktu tertentu, jangka waktu kalau for itu. For 3 years, I have known him for 3 years, aku sudah mengenalnya selama 3 tahun, misalnya seperti itu. Kalau since itu keterangan waktu yang menunjukkan pertama kali kejadian, misalnya ya seperti itu tadi, I have liked Doraemon, aku sudah menyukai Doraemon since I was child, sejak aku masih anak-anak gitu ya, itu diikuti oleh since. Terus ada satu lagi biasanya muncul di present perfect tense, yaitu never. Never ini menjadi salah satu ciri adverb yang digunakan dalam present perfect tense. Tapi karena never ini kan artinya tidak pernah. Jadi never itu kan kesannya sudah negatif ya. Jadi kalau terdapat kata never pada kalimat present perfect tense, itu menunjukkan kalimatnya adalah kalimat negatif, meskipun tidak ada not-nya ya. Kalau tadi kan rumusnya negatif itu kan harus ada not-nya, tapi kalau sudah pakai never itu nggak perlu not lagi, karena never itu sudah artinya tidak pernah, sudah negatif. Oke, kita masuk ke exercise. Exercise-nya misalnya Desi bla 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 here. Nah, ini arrive ya, arrive. Jadi, gimana kalau kita mau membentuk present perfect tense? Yang pertama adalah Desi has arrived here. Desi telah datang ke sini. Kapan? Ya entah, yang penting Desi itu sudah datang di sini gitu. Desi has not arrived here. Desi belum datang ke sini. Lalu untuk interrogatifnya, has Desi arrived here? Apakah Desi arrived here? Apakah Desi sudah datang? Untuk exercise kedua, I bla 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 him for 10 years. Aku, kan kalau di bahasa Indonesia kan jadi aku telah mengetahuinya selama 10 tahun. Nah, kita pakai apa? No ini dirubah menjadi apa? Oke, jadi no ini tadi kan rumusnya adalah have plus verb 3 ya kan. Jadi ini dikasih have, I karena I tadi kan jadi pasangannya adalah have. I have known him, ini berubah jadi verb 3. I have known him for 10 years. Untuk negatifnya, I have not known him for 10 years. Dan interrogatifnya adalah have I known him for 10 years? Gitu ya. Okay, that's all my explanation about present perfect tense. Ya, semoga kalian bisa memahami apa yang saya jelaskan. If you have any question about this topic, you can put on the komentar. I will try to respond it as soon as possible. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.